Oke, kita akan lanjut belajar pengolahan data. Kalau sebelumnya sudah membaca data, sekarang kita belajar menyajikan data. Yang pertama adalah data dalam bentuk tabel. Ada data nilai ulangan matematika siswa kelas 5, 30 siswa, nilainya adalah sebagai berikut. Lalu kita akan buat tabelnya. Ini tabelnya ada 3 kolom. Kolom pertama adalah nilai, kolom kedua turus, dan kolom ketiga adalah banyak siswa. Dari data ini kita lihat nilainya ada berapa saja? 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita akan menghitung banyaknya siswa. Pertama dengan turus dulu. Untuk menghitung banyaknya data, sebaiknya nanti anak-anak gunakan tanda. Bisa lingkaran, bisa silang, centang, atau terserah, tapi berikan tanda pada data yang sudah dibaca agar tidak terulang lagi membacanya dan agar terlihat data yang sudah terbaca mana, yang belum terbaca mana. Kemudian lebih baik cara membacanya urut. Misalkan dari kiri ke kanan dulu sampai selesai, lalu baru pindah ke baris bawahnya. Kita coba ya, yang nilainya 6, tandai dengan lingkaran. Lalu tuliskan di kolom turus 1. Cari lagi yang nilainya 6, tandai dengan lingkaran, lalu tuliskan di sini turus 1. Lalu pindah ke bawah, yang nilainya 6 lagi dilingkari, dituliskan lagi. Terus begitu sampai selesai. Dilingkari lalu dituliskan. Kalau 6-nya sudah selesai, pindah ke nilai 7. Jangan lupa yang sudah dibaca dilingkari lalu dituliskan di kolomnya. Kalau sudah selesai 7, pindah ke 8. 8 sampai habis. Lalu 9. Oke. 9 juga sudah selesai. Kalau ditandai dengan lingkaran, terlihat kan data yang belum dibaca. Tinggal yang nilai 10 itu. Kita lingkari saja 10. Kita tuliskan. Dilingkari lagi, dan terakhir masih ada tidak data yang belum dilingkari? Oh, sudah tidak ada. Berarti kita sudah selesai membaca data lalu menuliskan ke dalam turusnya. Kalau sudah, tinggal kita tuliskan banyak siswanya. Yang nilainya 6, di situ ada 5. Yang nilainya 7 ada 7. Lalu nilai 8 ada 9, nilai 9 ada 6, dan nilai 10 ada 3. Itu menyajikan data dalam bentuk tabel. Selanjutnya data dalam bentuk diagram gambar. Jadi data nilai ulangan tadi kita sekarang akan menyajikan dalam diagram gambar. Pertama dibuat dulu tabelnya. Tabelnya hanya 2 kolom, yaitu nilai dan banyak siswa. Nilainya tadi 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita tentukan gambarnya. Di sini Bu Novi memilih gambar anak laki-laki memakai topi. Satu gambar ini mewakili satu anak. Jadi harus ditentukan dulu gambarnya apa dan mewakili berapa. Seperti tadi, kita mulai dari nilai 6. Dilingkari data yang sudah dibaca. Itu, lalu gambarnya kita letakkan di kolom banyak siswa. 1. Terus begitu. Nah, ini ya sampai habis. Jadi kalau tadi kita tuliskan dalam bentuk turus, nah kalau diagram gambar kita sajikan dalam bentuk gambar seperti ini. Terus sampai selesai. Nah, 9. Oke, 10. Sudah. Kalau datanya sudah
diberi tanda semua begitu, berarti sudah dibaca. Nah, ini adalah data dalam bentuk diagram gambar. Sekarang data dalam bentuk diagram batang. Datanya masih sama ya, nilai ulangan matematika tadi. Cara membuat diagram batangnya, yang pertama kita buat seperti ini ya, yang mendatar ini 6, 7, 8, 9, 10 adalah nilai. Lalu yang tegak itu ada 0 sampai 10 menunjukkan banyak siswa. Kita mulai dari nilai 6. Dilingkari ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang nilainya 6 ada 5 anak. Kita buat batangnya seperti itu di nilai 6. Lalu ke atasnya itu sampai di angka 5. Jadi banyaknya siswa ada 5. Di situ tidak ada angka 5. 5 itu di tengah antara 4 dan 6. Makanya batangnya berhenti di situ. Kita lanjut ke nilai 7. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak yang nilainya 7. Kita buat batangnya ya sampai di angka 7. Kemudian nilai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi sampai angka 9. Lalu nilai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai angka 6 dan 10-nya 1, 2, 3. Kita buat batangnya 3. Itu cara membuat diagram batang. Sekarang kita sajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis ini mirip dengan diagram batang. Yang pertama kita buat dulu ini diagramnya. Lalu seperti biasa nilainya di sumbu yang mendatarnya, lalu tegaknya adalah banyak siswa. Kita mulai dari nilai 6. Seperti tadi, yang mendapatkan nilai 6 dihitung ada 5. Lalu kita memakai garis pertolongan dari bawah, dari nilai 6 ke atas, sedangkan jumlahnya ada 5. Berarti sumbu tegaknya dari angka 5 kita tarik ke kanan sehingga bertemu di titik merah itu. Ya, ke bawahnya 6, lalu ke sampingnya 5. Lanjut ke nilai 7. Kita lingkari lagi. Ini pokoknya anak-anak harus ingat data yang dibaca ditandai. 7-nya ada 7. Nah, bertemu di titik merah. Lalu 8 kita lingkari. 8-nya ada 9. 8 dan 9 bertemu di titik merah. Lalu nilai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 9 dan 6 bertemu di titik merah. Yang terakhir nilai 10. Ada 3. 10 dan 3 bertemu di titik merah. Nah, kalau sudah selesai, lalu titik-titik ini dihubungkan. Ya, dihubungkan seperti itu. Nah, inilah yang disebut diagram garis. Terus kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Sekarang datanya kita pakai data warna kesukaan 20 siswa kelas 5. Sudah dicatat, ada yang menyukai warna biru 7 siswa, hijau 3 siswa, dan seterusnya. Kita akan sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran yang pertama kita memakai sudut. Sudut satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Maka sudut dari masing-masing data ini didapat dengan cara membagi banyak data dengan jumlah seluruh data dikalikan 360 derajat. Misalkan sudut biru. Sudut
data siswa yang menyukai warna biru. Ada 7 ya. 7 per data semuanya 20. 7 per 20 kali 360 derajat sama dengan 126 derajat. Lalu besar sudut hijau. Hijau ada 3. 3 per 20 kali 360 derajat. Itu nanti anak-anak hitung sendiri. Seterusnya kita tentukan dulu besar sudut kuning, merah, dan ungu. Nah, kalau sudah ditentukan semua, kita buat diagram lingkarannya sesuai dengan besar derajat masing-masing data. Nah, jadi seperti ini. Birunya 126 derajat, hijau 54 derajat, kuning 90 derajat, merah 72 derajat, ungu 18 derajat. Ini kalau dijumlahkan jadi 360 derajat. Ya, ini kalau diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Ada lagi diagram lingkaran dalam bentuk persentase. Nah, cara menghitungnya, besar sudutnya sama dengan banyak setiap data dibagi jumlah seluruh data dikalikan 100%. Kita hitung dulu yang biru. 7 per 20 kali 100% sama dengan 35%. Lanjut yang hijau 3 per 20 kali 100%, lalu yang kuning, merah, dan ungu. Kalau sudah dibuat diagramnya. Nah, sekarang disajikannya dalam bentuk persen. Kalau persen dijumlahkan satu lingkaran itu harus jumlahnya 100. Ya, kita sudah belajar menyajikan data dalam berbagai bentuk. Semoga anak-anak paham lalu bisa mengerjakan tugas-tugas baik di sekolah maupun Google Form yang sudah disediakan. Oke, materi kelas 5 sudah selesai semuanya. Besok di kelas 6 kalian tetap bisa belajar dengan video-video yang sudah dibuat oleh Ima. Tetap rajin belajar anak-anak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.